Ada banyak adegan-adegan yang mempertontonkan wajah adat budaya, suasana kota baru, lanskap dusun air, hutan-hutan Kalimantan, semua bisa mencuci mata ulun. Eksplorasi pelosok hutan dan sungai Kalimantan memberi nuansa baru bagi perfilman horor tanah air. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Saranjana Kota Gaib adalah film horor yang disutradarai Johan Shah Jumberan. Film ini dibintangi Adinda Azani, Ajeng Fauzia, Lutfi Aulia, Betari Ayu, Irzan Faik, Maurice Sam, Ananda George, M. Adiat, Gusti Gina, Alvaro Axela, dan lain-lain. Saranjana Kota Gaib bercerita tentang anggota band musik asal Jakarta yang sedang tur di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sita, sang vokalis yang diperankan Adinda Azani, tiba-tiba menghilang naik perahu pada malam hari. Fitri, sang manajer yang diperankan Betari Ayu, bersama personil band lain mencari keberadaan Sita dengan bantuan warga lokal. Diyakini Sita dijemput untuk masuk ke dalam kota gaib Saranjana. Teman-teman Sita hanya punya waktu 7 hari untuk menemukannya agar dia bisa pulang kembali ke dunia nyata. Petualangan penuh kejadian horor dan mistis pun dialami Fitri dan teman-temannya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Saranjana Kota Gaib bukan hasil produksi PH Raksasa. Para pemainnya pun aktor yang bukan kelas A. Presentasi pemasarannya pun tidak bombastis meski ide filmnya menarik. Terlihat dari poster filmnya yang kurang memikat. Di filmnya sendiri ada banyak ketidakefektifan dari segi penceritaan. Di awal film tidak ada adegan yang benar-benar bisa mengikat penonton. Isinya hanya konflik perseteruan standar personil band yang cenderung klise. Pembuat filmnya juga memilih penceritaan runut saja, tidak neko-neko. Memang penonton harus sabar menunggu kota Saranjana yang dijanjikan. Meski akting dan dialog bikin sedikit mengelus dada, tapi ulun cukup suka ceritanya, terutama saat sudah mulai petualangan mencari Sita yang hilang. Ada banyak hal baru yang bisa diketahui, terutama soal adat budaya suku Dayak di sana. Pemakaman di bawah air, transportasi sungai, dan sebagainya. Film Saranjana Kota Gaib memakai karakter pemain band tentu mengingatkan ulun pada cerita-cerita seliweran tentang pengalaman beberapa pemusik yang pernah diundang tampil di sana. Entah mana yang mitos atau fakta, formula klasik cerita orang kota memasuki wilayah asing juga masih dipakai. Memang untuk menggambarkan ketidaktahuan dan skeptisisme akan hal-hal yang cenderung mistis seperti ini. Saranjana Kota Gaib menurut saya berhasil memasukkan unsur adat budaya sebagai bagian dari cerita. Hasilnya koheren dan menunjukkan pembuat film benar-benar menguasai materi tersebut. Ada banyak adegan-adegan yang mempertontonkan wajah adat budaya, suasana kota baru, lanskap dusun air, hutan-hutan Kalimantan, semua bisa mencuci mata ulun. Eksplorasi pelosok hutan dan sungai Kalimantan memberi nuansa baru bagi perfilman horor tanah air. Perjalanan menggunakan perahu saat berburu mandau keramat menjadi adegan yang memorable di film ini, terutama saat pocong-pocong sungai bermunculan. Saya merasa gambar shot pocong-pocong air itu harusnya bisa lebih dimaksimalkan sebagai materi promosi film. Karena memang bagian paling menakutkan ada di sini. Ada juga adegan penari di tengah hutan diiringi gamelan yang juga membangun suasana seram. Tentu adegan penari itu akan mengingatkan pada film KKN di Desa Penari dan film horor Jawa lainnya. Ulun memang tidak tahu mitologi lengkap dari kisah ini, tapi apa cerita penari di tengah hutan seperti itu memang lumrah di Kalimantan atau daerah lain di Indonesia? Saranjana Kota Gaib adalah film yang menjual nama Saranjana itu sendiri. Sejak rumor keberadaan kota tak kasat mata ini beredar,
Nama Saranjana semakin familiar dan sering menjadi materi diskusi yang tak ada habis-habisnya. Entah mana yang fiksi, entah mana yang nyata. Penggambaran kota Saranjana awalnya lumayan bikin merinding. Shot kota Saranjana dari kejauhan membuat penonton berekspektasi kotanya akan sangat futuristis. Namun seiring berjalannya waktu, rasa penasaran dengan isi kota Saranjana yang ultra modern itu rupanya tidak membuat ulun kagum. Bukan sebuah kota yang penuh dengan kemajuan teknologi, malah tampak seperti kota dengan akulturasi budaya adat Banjar dengan sisipan high-tech. Penggambaran kota Saranjana dari dalam inilah yang paling mengecewakan. Ulun juga masih belum bisa memberi acungan jempol buat akting para pemain film ini. Ada yang berhasil, ada yang fail, ada dialog yang pas, ada dialog yang ampas. Tapi ulun tetap merasa lebih lega karena film ini jauh lebih baik dari film horor lokal sebelumnya yang sempat mengangkat cerita adat Dayak juga, yaitu Kuyang the Movie. Benar-benar jauh luar binasa perbedaannya, saudara-saudara. Satu lagi yang positif di film ini adalah musik latarnya. Jujur ulun lumayan heboh saat mendengar alunan musik Saranjana. Scoringnya terdengar mewah, megah, grande. Ada elemen etnis tapi bisa terdengar kolosal. Hanya saja musik epik ini tidak dibarengi dengan visual Saranjana yang seharusnya bisa lebih memanjakan mata. Sayang sekali. Pada akhirnya Saranjana Kota Goib bukanlah film horor yang menjual kaget-kagetan. Film ini lebih ke misteri supranatural, petualangan plus sedikit bumbu fiksi sains. Saranjana memiliki potensi bagus, terutama beberapa shot-shot cantik dan shot-shot seram yang efektif. Ada banyak pertanyaan muncul terkait kenapa begini, kenapa begitu di filmnya. Tapi ulun tetap akan terus dukung perkembangan film-film horor lokal non-Jawa. Karena tidak gampang membuat penonton warga Konoha ketakutan selain sajian jumpscare yang noraknya luar biasa itu. Semoga semakin banyak suara-suara arus pinggir yang bisa ditayangkan secara nasional seperti kisah film Saranjana ini. Demikian video reaksi dari film Saranjana Kota Goib yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.